masa ada Tuhan lahir di kandang. Ya, itu saya sudah nggak enak. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasanya, marilah kita saksikan video berikut ini, yaitu datangnya dari seorang mualaf di mana dia memberikan kesaksian yang menurut saya kita harus luruskan ya, kesaksian dari beliau ini, di mana dia berkata bahwa saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia lahir di kandang domba? Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita tonton tayangan berikut ini. Saya diajak kerja di gereja Surabaya, gereja besar. Satpamnya aja 6, sopirnya 4, kan termasuk gereja besar. Saya bekerja di situ. Bagian apa? Kepala rumah tangga. Iya, jadi ngurusin apa itu sopir-sopir yang mau ditugaskan kemana-kemana itu saya juga. Terus kalau AC itu rusak, saya yang manggil itu. Pokoknya AC-nya aja 54. Waktu itu saya kerja keras, tapi rasanya saya kok gaji awal saya tahun itu 300.000. Tahun berapa itu? 90-an? 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 Enggak. Atau 80-an? Enggak, 90 berapa ya, tahun berapa itu? Bukan, 70 70-an berapa itu, ha? Ukuran 100 waktu itu seperti Pada waktu itu 300 itu emas 40.000. Saya kan waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang bukan tidak pernah kerja, saya itu usaha sendiri. Itu kok sekarang saya ditarik di situ jadi bukan kehendak saya gitu lah. Terus saya tanya, berapa uang saku saya? Dia bilang 300. Tak pikir-pikir ya sudah. Saya coba dulu ya, saya tidak pernah kerja sama orang, saya bilang gitu. lebih banyak hasilnya dari jualan di toko atau gaji? Loh, toko saya sudah itu tutup. Sudah, suami saya meninggal, toko saya sudah tutup. Kalau berdoa, mesti lihat gambarannya si Tuhan Yesus itu. Nah, sebentar. Tiap doa, kalau melihat fotonya Tuhan Yesus itu, pada suatu saat saya berdoa, ada itu sinar kres gini. Sinar itu bentuk kres. Terus satu itu, kedua, masa ada Tuhan lahir di kandang. Ya, itu saya sudah tidak enak, Tuhan lahir di kandang. Nah itu, terus saya tanya sama penginjil sana, Bu, saya kok lihat berdoa biasanya lihat Yesus, kok sekarang lihat itu sinar tapi kres. Loh, apa Bu? Gak ada Tuhan, dia bilang gitu. Loh, ya saya tanya toh, kok jadi gitu? Kres itu kan artinya nggak boleh. Terus kira-kira 1 tahun saya minta keluar itu nggak boleh karena saya dianggap bisa memegang itu pekerjaan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita mendengarkan kesaksian mualaf tadi, saya berpikir bahwa jangan-jangan ibu ini bukan seorang mualaf. Jangan-jangan ini hanyalah sebuah settingan dari channel sebelah. Kenapa saya katakan demikian? Masa seorang pejabat gereja dia tidak tahu tentang kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Kenapa dia masih bertanya kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Sehingga kelahiran itu membuat dia katanya meninggalkan agama Kristen. Karena dia beranggapan bahwa kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia harus lahir di kandang domba? Mungkin ibu ini maunya Yesus itu lahir di hotel
atau di istana atau di tempat-tempat mewah. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, tidak seperti yang diinginkan oleh ibu ini. Jadi makanya dia meninggalkan agama Kristen. Ya, karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena hanya gara-gara Yesus lahir di kandang domba. Tetapi dalam hal ini teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama menanggapi ya kesaksian dari ibu ini. Marilah kita baca dulu Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 6, atau kita ambil saja ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi teman-teman semuanya, fakta yang pertama adalah karena tidak ada tempat untuk mereka ya bermalam atau nginap ya. Tetapi banyak juga orang yang berasumsi atau beranggapan bahwa Yusuf ini dan Maria adalah keluarga yang miskin, sehingga Yesus harus dilahirkan di kandang domba. Tetapi fakta sejarah mengatakan atau mencatat bahwa pada saat itu raja atau kaisaran pada saat itu dia menyuruh orang semuanya untuk mendaftarkan diri mereka ya. Maka mau tidak mau Yusuf dan Maria harus pulang kampung untuk mendaftarkan diri mereka. Tetapi di tengah perjalanan tibalah saatnya Maria harus melahirkan. Tetapi ketika mereka mengunjungi penginapan atau rumah sakit ya, pada saat ini itu dikatakan, kalau dulu namanya penginapan, mereka tidak mendapat tempat di situ karena sudah penuh. Ya. Tidak ada lagi tempat bagi mereka atau kamar kosong. Dan akhirnya tempat yang paling terdekat di situ adalah hanya kandang domba. Dan terpaksa Yesus harus dilahirkan di kandang tersebut. Nah, yang kedua, fakta yang kedua adalah palungan. Ya. Kita tahu bahwa palungan adalah tempat makanan domba tersebut. Ya, di mana dia terbuat dari bata ya pada saat itu. Ya, dan itu sangat ideal dengan tempat-tempat biasanya dijadikan jadi tempat bayi karena sangat cocok sekali ya. Tetapi saudaraku yang berkati Tuhan, faktanya sampai hari ini bahwa tempat kelahiran Yesus di kandang domba tersebut di Bethlehem itu menjadi tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Ya, itu luar biasanya teman-teman. Nah, kembali kita ke pertanyaan ibu ini atau kesaksian dia yang mengatakan, saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena Yesus itu lahirnya di kandang domba. Saya mau katakan begini, kalau Yesus lahir di kandang domba, maka itu sudah ketentuan atau ketetapan Allah. Ya, dan itu faktanya tidak bisa dibohongi. Ya memang harus begitu. Lalu apa salahnya kalau Yesus lahir di kandang domba? Hanya gara-gara dia lahir di situ, makanya dia tidak dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Mungkin kalau misalnya saya balik bertanya kepada ibu ini, kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, di mana tempatnya? Dia menerima wahyu itu adalah di gua. Pertanyaan saya begini, kenapa harus di gua? Kenapa bukan di tempat-tempat yang lain? Atau misalnya di Mekah, di Ka'bah? Ya. Kita tahu bahwa gua itu adalah gelap sekali. Tidak ada penerangan di situ. Jadi saya berpikir ngapain coba di situ, di tempat-tempat gelap. Kenapa bukan di tempat-tempat ramai?
Atau misalnya di Ka'bah yang dijadikan tempat suci sampai hari ini, ya, yang jutaan orang datang setiap tahun di situ untuk naik haji, umroh. Ya. Jadi mungkin sama ya pemikiran kita untuk hal itu. Ya. Dan memang itu sudah ketetapan. Tidak ada yang bisa merubah itu. Jadi saya rasa itu bukan alasan yang tepat bagi ibu ini untuk mengatakan bahwa hanya gara-gara Yesus lahir di kandang domba, makanya dia meninggalkan agama Kristen. Itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.